Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Safa Sabella dengan NPM 1810631050153 dari kelas 6A dengan mata kuliah Inovasi Pendidikan dengan dosen pengampunya Dr. Haji Dadang Rahman Munandar MPD. Prodi Pendidikan Matematika, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Singapura Bangsa Karawang. Di sini saya akan menjelaskan mengenai inovasi pembelajaran matematika dengan materinya irisan kerucut yaitu lingkaran. Inovasi pembelajaran yang digunakan pada materi irisan kerucut kali ini adalah model pembelajaran kooperatif tipe STAD. Pembelajaran kooperatif tipe Student Team Achievement Division atau STAD yang dikembangkan oleh Robert Slavin dan teman-temannya di Universitas Johns Hopkins dalam Slavin 1995 merupakan pembelajaran kooperatif yang paling sederhana dan merupakan pembelajaran kooperatif yang cocok digunakan oleh guru yang baru mulai menggunakan pembelajaran kooperatif. Model pembelajaran kooperatif tipe STAD merupakan pendekatan cooperative learning yang menekankan pada aktivitas dan interaksi di antara siswa untuk saling memotivasi dan saling membantu dalam menguasai materi pelajaran guna mencapai prestasi yang maksimal. Guru yang menggunakan STAD mengajukan informasi akademik baru kepada siswa setiap minggu menggunakan presentasi verbal atau teks. Nah, langkah-langkah pembelajaran dengan inovasi model tipe pembelajaran kooperatif tipe STAD ini terdiri dari 5 langkah. Yang pertama yaitu persiapan STAD, lalu yang kedua yaitu mengajar, yang ketiga yaitu kegiatan kelompok, yang keempat yaitu pemberian kuis atau tes, dan yang kelima yaitu penghargaan kelompok dan pengembalian kumpulan kuis yang pertama. Nah, kita masuk ke langkah pertama, di mana langkah pertama ini adalah persiapan STAD. Persiapan STAD ini, guru menentukan kelompok beranggotakan 4-5 orang yang terdiri dari siswa yang berkemampuan tinggi, sedang, dan rendah. Gunanya adalah agar siswa itu dapat bekerja kelompok dengan maksimal di setiap anggota kelompoknya. Lalu, setelah ditentukannya kelompok, guru akan memberikan soal pretest dengan materinya irisan kerucut berupa persamaan umum lingkaran. Pretestnya seperti tertera pada layar. Nah, masuk ke langkah kedua yaitu mengajar. Guru akan menjelaskan pokok bahasan dan juga materinya seperti ini. Jikalau ada 2 buah kerucut dan kerucut ini kita potong sejajar, maka hasil potongannya akan menghasilkan sebuah lingkaran. Nah, misalkan kita punya sebuah lingkaran dan lingkaran ini kita akan letakkan pada koordinat X dan juga koordinat Y. Lalu dari titik asalnya atau dari titik 0,0 kita tarik garis dan kita namakan dengan PX, Y. Lalu titik itu kita tarik ke bawah sejajar dengan sumbu Y dan kita namakan P aksen. Lalu garis miring itu kita sebut dengan R atau jari-jari, lalu ini X. Nah, untuk menentukan persamaan lingkaran dengan pusatnya 0,0, yaitu kita bisa munculkan lagi gambarnya, sehingga kita bisa lihat POP aksen itu merupakan segitiga siku-siku. Karena segitiga siku-siku, maka berlaku teorema Pitagoras, di mana OP aksen kuadrat ditambah PP aksen kuadrat sama dengan OP kuadrat. Nah, kita samakan namanya, sehingga kita ubah jadi X1 kuadrat ditambah Y1 kuadrat sama dengan R kuadrat. Karena berlaku untuk setiap sisi, maka X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan R kuadrat. Sehingga kita mendapatkan persamaan lingkaran dengan pusatnya 0,0 dan jari-jarinya R, yaitu X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan R kuadrat. Lalu selanjutnya, jikalau kita punya lingkaran, dan lingkaran itu kita letakkan juga pada koordinat X dan koordinat Y. Namun, kita di sini membuat titik, di mana titik itu bernama A, B. Dari titik A, B kita tarik garis, sehingga kita punya segitiga siku-siku dengan koordinatnya itu A, B. Untuk menentukan persamaan lingkaran dengan pusatnya A, B,
kita gambarkan lagi lingkarannya, sehingga TQP merupakan segitiga siku-siku di Q. Bisa dilihat pada gambar. Dan PQ itu sama dengan Y1 min B. Dan TQ itu X1 min A. Maka berlaku juga teorema Pitagoras, di mana TQ kuadrat ditambah QP kuadrat sama dengan TP kuadrat. Nah, TQ itu X1 min A kuadrat ditambah Y1 min B kuadrat sama dengan R kuadrat. Maka X min A kuadrat ditambah Y min B kuadrat sama dengan R kuadrat. Sehingga persamaan lingkaran yang pusatnya A, B dan jari-jarinya R itu adalah X min A kuadrat ditambah Y min B kuadrat sama dengan R kuadrat. Nah, setelah guru menjelaskan pokok bahasan dan juga materi, siswa setiap kelompok akan diberikan post-test dengan soal yang sama seperti pretest. Nah, dari soal ini, siswa dapat memecahkan masalahnya berdasarkan penjelasan guru yang sebelumnya. Maka dari itu, guru pada penjelasan pokok bahasan itu menjelaskan secara mendetail pada dasarnya dari manakah rumus ini berasal, sehingga siswa dapat mengembangkan argumennya untuk menjawab post-test ini. Lalu langkah keempat, pemberian kuis atau tes. Pemberian kuis atau tes ini bersifat individual, namun skor dari tes atau kuis ini akan disumbangkan ke nilai anggota, ke nilai tugas kelompok. Dan langkah yang terakhir, yang langkah kelima, yaitu penghargaan kelompok dan mengembalikan kumpulan kuis yang pertama. Kesimpulan, dengan inovasi pembelajaran, dengan model pembelajaran kooperatif tipe STAD ini, diharapkan siswa dapat memahami materi dan mengerti dasarnya, bukan hanya sekedar menghafal. Nah, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.